Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu mengenai tugas proyek. Baik, di sini kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Kami beranggotakan 3 orang. Saya Dinda Vita sebagai moderator. Saya Sofia Ramadhani Borotoro sebagai pramateri. Saya Angga Simbolon sebagai pemateri. Baik, untuk materi yang pertama mengenai pengertian dan karakteristik perangkat lunak, evolusi dan aplikasi perangkat lunak, ruang lingkup perangkat lunak, paradigma rekayasa perangkat lunak, dan rekayasa sistem komputer yang akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Sofia Ramadhani. Kepada Sofia Ramadhani, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan membacakan pengertian dan karakteristik perangkat lunak, evolusi dan aplikasi perangkat lunak, ruang lingkup perangkat lunak, paradigma rekayasa perangkat lunak, dan terakhir rekayasa sistem komputer. Definisi perangkat lunak. Perangkat lunak juga dikenal sebagai software merujuk pada program komputer dan data terkait yang memberikan instruksi pada komputer untuk menjalankan tugas-tugas tertentu. Ini adalah komponen inti dari sistem komputer yang memungkinkan penggunaan manajemen dan kontrol perangkat keras. Karakteristik perangkat lunak yaitu dia tidak terlihat dan abstrak, fleksibilitas tergantung pada perangkat keras, dapat diprogram, dapat dieksekusi, beragam jenis, rentan terhadap bug, dan terakhir lisensi dan hak cipta. Evolusi dan aplikasi perangkat lunak. Evolusi generasi pertama pada tahun 1950-an dan 1960-an. Kedua, generasi kedua yaitu pada tahun 1970-an. Generasi ketiga yaitu pada tahun 1980-an dan 1990-an. Era internet, era perangkat bergerak, dan perangkat lunak cerdas. Aplikasi perangkat lunaknya yaitu perangkat lunak cerdas, industri dan manufaktur, perangkat lunak kesehatan, transportasi dan logistik, perangkat lunak pendidikan, perangkat lunak hiburan, perangkat lunak keamanan. Ruang lingkup perangkat lunak yaitu software requirements, software design, software construction, software testing, software maintenance, software konfigurasi manajemen, software engineering management, software engineering tools and method, software quality, software engineering. Baik, paradigma rekayasa perangkat lunak yaitu ada model air terjun atau waterfall, pengembangan evolusioner, pengembangan sistem formal, pengembangan berdasarkan pemakaian ulang atau reusable. Rekayasa sistem komputer. Rekayasa sistem komputer adalah disiplin ilmu yang berkaitan dengan perancangan, pengembangan, dan pemeliharaan sistem komputer yang kompleks. Rekayasa sistem komputer melibatkan penggunaan prinsip-prinsip rekayasa perangkat lunak, arsitektur komputer, dan teknik-teknik lainnya untuk menciptakan sistem komputer yang efisien, andal, dan aman. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk materi yang ketiga yang akan dijelaskan oleh Sofia Ramadhani juga. Kepada Sofia Ramadhani, saya persilakan. Baik, yaitu materi ketiga ada lingkup analisis, sistem analisis, domain informasi, pemodelan, pembagian informasi dasar, dan implementasi.
Lingkup analisis yaitu identifikasi pengguna dan pemangku kepentingan, pengumpulan kebutuhan, analisis kebutuhan, validasi kebutuhan, dokumentasi kebutuhan, manajemen kebutuhan. Dan sistem analisis, metode dan teknik analisis kebutuhan, pengumpulan dan manajemen kebutuhan, dokumentasi kebutuhan, validasi dan verifikasi kebutuhan, kolaborasi dan komunikasi, dan terakhir manajemen kebutuhan. Domain informasi. Domain informasi dalam kebutuhan sistem perangkat lunak mengacu pada area pengetahuan, proses bisnis, atau industri tertentu yang terkait dengan sistem perangkat lunak yang akan dikembangkan. Domain informasi berperan penting dalam pemahaman kebutuhan pengguna dan pemangku kepentingan, serta dalam merancang solusi perangkat lunak yang sesuai dengan konteks spesifik. Dalam analisis kebutuhan, sistem perangkat lunak memahami domain informasi menjadi krusial untuk mengidentifikasi kebutuhan fungsional dan non-fungsional yang relevan. Nah, pemodelan kebutuhan sistem perangkat lunak adalah proses mewakili kebutuhan pengguna dan pemangku kepentingan dalam bentuk yang terstruktur dan terdokumentasi. Pemodelan ini membantu dalam memahami kebutuhan secara jelas, mengkomunikasikan kebutuhan dengan tim pengembang, serta memvalidasi dan memverifikasi kebutuhan yang diidentifikasi. Baik, di sini ada beberapa elemen yang dipakai oleh pemodelan, yaitu use case diagram, diagram aliran data, diagram aktivitas, spesifikasi keputusan bisnis, prototipe interaktif, diagram kelas, dokumen spesifikasi. Pembagian informasi dasar dan implementasi, yaitu analisis kebutuhan, desain sistem, pengembangan perangkat lunak, pengujian, implementasi, dan penyediaan, pemeliharaan, dan pembaruan. Bahasa program, kerangka kerja framework, basis data, antarmuka, pengguna, alat pengembangan. Nah, yang keempat, materi diagram alir data, konteks, nol, rinci, dan kamus data. Diagram alir data konteks atau DADK adalah diagram alir data yang menggambarkan interaksi antara sistem yang sedang dianalisis dengan entitas eksternal seperti pengguna sistem lain atau perangkat keras. Diagram ini memberikan gambaran tingkat tinggi tentang sistem dan menggambarkan aliran data antara sistem dan entitas eksternal tanpa memperhatikan detail internal sistem. Biasanya DADK adalah diagram pertama yang dibuat saat menganalisis sistem. Seperti contoh pada gambar di samping. Diagram alir data nol. Diagram alir data nol atau DADN adalah diagram alir data yang memberikan gambaran tingkat tinggi tentang aliran data di dalam sistem. DADN menggambarkan proses-proses utama dalam sistem serta entitas data yang berinteraksi dengan proses-proses tersebut. DADN menggambarkan aliran data antara proses-proses utama dan entitas data, tetapi tidak memberikan detail internal dari setiap proses. Diagram alir rinci atau DADR adalah diagram alir data yang memberikan deskripsi yang lebih rinci tentang aliran data di dalam sistem. DADR menggambarkan setiap proses dengan lebih detail, termasuk langkah-langkah yang terlibat dalam setiap proses. Diagram ini juga menunjukkan input dan output dari setiap proses serta hubungan antara proses-proses tersebut. DADR digunakan untuk menganalisis dan mendokumentasikan secara rinci aliran data dalam sistem. Dan terakhir, kamus data. Kamus data juga dikenal sebagai data dictionary, adalah suatu sumber referensi yang berisi deskripsi tentang setiap entitas data atau elemen data yang digunakan dalam suatu sistem atau organisasi. Kamus data memberikan penjelasan arti, karakteristik, format, tipe data, dan relasi antara entitas data tersebut. Kamus data berfungsi sebagai panduan atau acuan untuk memahami dan menginterpretasikan data yang digunakan dalam suatu sistem. Nah, materi yang kelima yaitu ada bagian terstruktur, normalisasi, entity relationship diagram atau ERD. Bagian struktur juga dikenal sebagai diagram terstruktur untuk diagram hierarki.
adalah representasi grafis yang menggambarkan hubungan hierarki antara komponen atau elemen dalam suatu sistem. Bagian terstruktur biasanya digunakan untuk mengorganisir informasi secara hierarki, dengan elemen-elemen yang lebih tinggi dalam hierarki diwakili di atas elemen-elemen yang lebih rendah. Normalisasi adalah proses dalam desain basis data yang bertujuan untuk mengurangi redundasi data dan memastikan integritas data. Normalisasi digunakan untuk mengorganisir data dalam basis data menjadi tabel-tabel yang memenuhi aturan terstruktur dan ketergantungan data yang baik. Berikut beberapa tingkat normalisasi yang umum digunakan, yaitu bentuk normal pertama atau 1NF, bentuk normal kedua atau 2NF, bentuk normal ketiga atau 3NF. Entity Relationship Diagram atau ERD juga dikenal sebagai diagram hubungan entitas, adalah diagram yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antara entitas-entitas dalam basis data. ERD adalah alat visual yang populer dalam perancangan basis data untuk memodelkan dan menganalisis struktur data dan hubungan antara entitas. Berikut adalah beberapa elemen yang umum ditemukan dalam ERD, yaitu entitas, atribut, hubungan, kardinalitas, dan kunci primer. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk materi yang ke-6 sampai 10 yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Untuk materi yang ke-6 yaitu prinsip dasar perancangan perangkat lunak, perancangan modular, perancangan data, dan perancangan arsitektural. Perancangan perangkat lunak. Prinsip dasar perancangan perangkat lunak merupakan paduan atau aturan umum yang digunakan oleh para pengembang perangkat lunak untuk menciptakan sistem yang baik, dapat dipelihara dan mudah diubah. Prinsip-prinsip ini membantu dalam merancang perangkat lunak yang efisien, andal, dapat dikelola dan mudah digunakan. Perancangan modul. Prinsip dasar perancangan modular adalah pendekatan dalam perancangan perangkat lunak yang membagi sistem menjadi modul-modul terpisah yang memiliki tugas dan tanggung jawab tertentu. Perancangan data. Perancangan data berkaitan dengan bagaimana data disimpan, dikelola, dan digunakan dalam perangkat lunak. Perancangan arsitektur. Perancangan arsitektur berkaitan dengan struktur keseluruhan perangkat lunak, termasuk komponen-komponen, interaksi antara komponen, dan cara sistem beroperasi. Untuk materi yang ketujuh yaitu tabel keputusan, diagram keputusan atau pohon keputusan, dan passcode. Tabel keputusan atau decision table adalah sebuah metode visualisasi yang digunakan untuk menganalisis dan menggambarkan logika pengambilan keputusan yang kompleks. Beberapa jenis tabel keputusan yang umum digunakan antara lain yaitu tabel keputusan sederhana, klasik, besar, gabungan, prioritas, dan tabel keputusan probabilistik. Baik, di samping ada contoh tabel keputusan yang mana kita bisa sama-sama lihat di sini tentang tabel keputusannya ya. Diagram keputusan atau pohon keputusan adalah salah satu metode analisis dan permodelan prediktif yang populer dalam ilmu data dan pembelajaran presiden. Pohon keputusan digunakan untuk menggambarkan dan memprediksi hasil keputusan berdasarkan serangkaian kondisi dan aturan yang diberikan. Di samping adalah contoh tabel keputusan ataupun pohon keputusan. Passcode. Passcode adalah sebuah notasi yang digunakan untuk merencanakan dan menulis algoritma. Passcode membantu dalam pemodelan dan pemahaman algoritma sebelum diimplementasikan dalam bahasa pemrograman tertentu. Materi yang ke-9 yaitu Linear Sequential Mode, RAD, SDLC.
Linear sequential model adalah sebuah model dalam pembelajaran mesin yang digunakan untuk mengatasi tugas-tugas pemodelan sekuensial atau prediksi berurutan. Model ini banyak digunakan dalam bidang seperti pemrosesan bahasa alami, pengenalan ucapan, dan prediksi rangkaian waktu. RRD atau Rapid Application Development adalah sebuah pendekatan atau metode dalam rekayasa perangkat lunak yang bertujuan untuk mempercepat proses pengembangan aplikasi. RRD fokus pada pengembangan yang cepat, efisien, dan iteratif dengan melibatkan pengguna akhir dan tim pengembang dalam seluruh siklus pengembangan. SDLC atau Software Development Life Cycle atau siklus hidup pengembangan perangkat lunak adalah serangkaian proses yang digunakan untuk mengembangkan perangkat lunak dari awal hingga penyelesaian dan pemeliharaan. SDLC adalah kerangka kerja yang membantu tim pengembang dalam merencanakan, merancang, mengimplementasikan, dan menguji perangkat lunak secara sistematis. Materi yang ke-10 yaitu pemodelan sistem ke dalam bentuk flowchart dan pemrograman sederhana. Pemodelan sistem ke dalam bentuk flowchart adalah salah satu teknik yang digunakan untuk menggambarkan alur kerja atau proses dalam sistem secara visual menggunakan simbol-simbol grafis. Flowchart membantu dalam memahami, menganalisis, dan mengomunikasikan alur kerja atau proses dengan jelas dan terstruktur. Baik di sini, di samping ini adalah contoh tentang flowchart. Pemrograman sederhana adalah konsep dasar dalam pemrograman yang melibatkan penulisan kode program yang relatif mudah dipahami dan diimplementasikan. Materi pemrograman sederhana seringkali merupakan langkah awal dalam belajar pemrograman sebelum mempelajari konsep yang lebih kompleks. Dan di samping ada contoh tentang pemrograman sederhana. Baik, untuk materi 11 sampai materi akhir yang akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Angga Simbolon. Kepada Angga Simbolon, saya persilahkan. Materi ke-11 yaitu ada konsep umum dalam perancangan perangkat lunak. Dalam perancangan perangkat lunak terdapat beberapa konsep umum penting dipahami untuk menciptakan piranti perangkat lunak yang baik dan secara efektif. Konsep dasar analisis berorientasi objek. Konsep dasar dalam analisis berorientasi objek melibatkan pemahaman tentang prinsip-prinsip dasar dalam pemodelan sistem berorientasi objek. Metodologi berorientasi objek. Metodologi berorientasi objek adalah pendekatan dalam pengembangan perangkat lunak yang berfokus pada konsep dan prinsip desain berorientasi objek. Dalam metodologi berorientasi objek, perangkat lunak dibangun melalui tahap analisis, desain, implementasi, dan pengujian dengan menggunakan prinsip-prinsip dan konsep berorientasi objek. Materi 12, definisi UML, konsep UML, dan use case diagram. Definisi UML dan konsep dasar UML. UML atau Unified Modeling Language adalah bahasa standar untuk pemodelan perangkat lunak yang digunakan untuk menggambarkan, merancang, dan dokumentasi sistem perangkat lunak. Beberapa jenis diagram yang digunakan dalam UML antara lain diagram use case, diagram class, diagram sequence, diagram activity, dan diagram state machine. Seperti gambar yang di samping. Selanjutnya use case diagram adalah salah satu jenis diagram UML, Unified Modeling Language, yang digunakan untuk menggambarkan interaksi antara aktor atau entitas eksternal dengan sistem dalam konteks spesifik. Elemen-elemen utama dalam use case diagram yaitu aktor, use case, asosiasi, ketergantungan, include, dan extend.
Selanjutnya ada class diagram, activity diagram, dan collaboration diagram. Class diagram adalah jenis diagram UML yang digunakan untuk menggambarkan struktur dan hubungan antara kelas dan sistem yang akan dikembangkan. Diagram ini membantu dalam pemodelan objek dan hubungan antara objek-objek tersebut. Sistem beberapa elemen-elemen utama dalam kelas diagram yaitu kelas, atribut, metode, aksesibilitas, asosiasi, pewarisan, dan komposisi dan agregasi. Selanjutnya ada activity diagram. Activity diagram adalah jenis diagram UML yang digunakan untuk menggambarkan aliran kerja atau urutan aktivitas dalam suatu proses atau sistem. Diagram ini membantu dalam memodelkan bagaimana objek dan aktor berinteraksi dalam suatu proses bisnis atau sistem yang kompleks. Selanjutnya, collaboration diagram. Collaboration diagram juga dikenal sebagai communication diagram, adalah jenis diagram UML yang digunakan untuk menggambarkan interaksi antara objek-objek dalam suatu sistem atau proses. Diagram ini membantu dalam memodelkan bagaimana objek-objek berkomunikasi dan berinteraksi satu sama lain. Selanjutnya ada sequence diagram dan state chart diagram. Sequence diagram adalah salah satu jenis diagram dalam UML yang menggambarkan urutan interaksi antara objek-objek dalam sistem perangkat lunak. Diagram ini fokus pada rangkaian pesan atau panggilan metode yang dikirim antara objek-objek selama proses eksekusi. Sequence diagram berguna dalam analisis dan desain perangkat lunak karena memperlihatkan bagaimana objek-objek berinteraksi satu sama lain dan memberikan pemahaman yang jelas tentang alur eksekusi sistem. State chart diagram adalah diagram yang digunakan untuk menggambarkan bagaimana suatu objek atau entitas dalam sistem berubah status atau keadaan-keadaan tertentu selama masa hidupnya. Diagram ini menggambarkan alur transisi objek dari satu status ke status lainnya dalam tanggapan terhadap peristiwa atau keadaan tertentu. Diagram ini sangat berguna dalam pengembangan sistem yang melibatkan perubahan keadaan atau status objek. Selanjutnya ada white box testing, black box testing, strategi pengujian perangkat lunak, dan maintenance perangkat lunak. White box testing juga dikenal sebagai pengujian kotak putih, dilakukan dengan pemahaman penuh tentang struktur internal dan logika dari perangkat lunak yang diuji. Penguji memiliki akses ke kode sumber dan menggunakan pengetahuan tentang desain dan implementasi sistem untuk merancang dan melaksanakan skenario pengujian. Black box testing juga dikenal sebagai pengujian kotak hitam, dilakukan tanpa pengetahuan rinci tentang struktur internal atau logika perangkat lunak yang diuji. Penguji hanya berfokus pada input yang diberikan dan keluaran yang dihasilkan tanpa memperhatikan bagaimana perangkat lunak tersebut berfungsi di dalamnya. Strategi pengujian perangkat lunak. Beberapa strategi pengujian perangkat lunak yang umum digunakan yaitu pengujian fungsional, pengujian non-fungsional, pengujian unit, pengujian integrasi, pengujian sistem, pengujian regresi, pengujian alfa dan beta, pengujian penerimaan pengguna. Strategi pengujian perangkat lunak yang efektif melibatkan kombinasi dari berbagai jenis pengujian dan pendekatan yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik yang akan diuji.
Maintenance perangkat lunak mengacu pada serangkaian kegiatan yang dilakukan setelah pengembangan perangkat lunak selesai untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja, kendala, dan fungsionalitas, memastikan perangkat lunak tetap berfungsi dengan baik selama siklus hidupnya. Dengan adanya maintenance yang tepat, perangkat lunak dapat tetap relevan, aman, dan memenuhi kebutuhan pengguna. Selanjutnya saya kembalikan moderator. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan untuk materi tentang tugas proyek rekayasa perangkat lunak. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.